Allah bagi rizki hamba-hambanya sesuai ukuran ajali, jauh sebelum kita udah dilahirin, jauh sebelum nama kita Purwo, Husen, Suprihadi, Yusuf ada belum ada, udah nama kita, rizki kita udah Allah tentuin kadarnya, nggak bakal putus kita kecuali kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dialah Allah yang membagikan rizki-rizki sesuai ketentuan ukurannya kepada hamba-hambanya ajali adanya, sebelum kita ada udah ada rezekinya. Wa haisu ala iktisabi wa talabul halali, yang dia Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya iktisab wa talabul halali, buat bekerja dan mencari rizki yang halal. Emang Allah perintahin. Ahmaduhu ta'ala ala in'amihi, aku memuji Allah ta'ala di atas kesempurnaan nikmat wal ifdali, dan juga semua di atas anugerah-anugerah yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Wa ashkuruhu subhanahu ala minani mutawali fi kulli hali, pula aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-minani mutawali, yang memperhatikanku, yang mendengarkan segenap keluhan-keluhanku. Dialah Allah fi kulli hali, setiap keadaan. Ingat gak? Alhamdulillah ala kulli hal, kita omong dalam keadaan gak senang. Ini ulama nulis begitu tuh. Subhanahu wa ta'ala ala minani mutawali ala kulli hali. Hal-hal yang gak enak kita kan ngadunya sama siapa? Ame Allah. Lihat yang gak enak, ya Allah, anak berantakan, istri berantakan, kerjaan berantakan, keadaan yang gak senang kita aduin sama siapa? Ame Allah. Gaji kok ditahan, dagang kok sepi, gitu. Kalau dia tulis di sini Al-Imam Habib Muhammad bin Alawi, alhamdulillahillazi bi ni'amihi tatimmu shalah, tentunya beliau senang, gembira. Tetapi di sini ditulis di kitab ini washkuruhu subhanahu wa minani al-mutawali fi kulli hali. Ya Allah, ane gantungin pengharapan ane sama Engkau ya Rabb atas semua keadaan yang tidak aku sukai. Punya tetangga kok gibah mulu, kita habis. Punya istri kok berantem mulu, nah kita ngadunya misalnya sama Allah, ya Allah rezeki seret. Punya anak kok bandel banget, punya tetangga kok begini, dagang kok, semuanya yang apa kita keluhannya kita merasa nggak enak, maka kita gantungkan harapan-harapan itu kepada Allah tabarakahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasuli al-hadihi minadolali, salawat salam atas nabinya al-hadi, petunjuk kepada jalan yang sesat. Allah sallallahu ala nabiyikum Muhammad wa da'i ila makarimil akhlaqi wal alhasani al af'ali, dan dialah Nabi Muhammad yang mengajak kepada akhlak yang mulia, perbuatan yang bagus, mencontohkan akhlak yang mulia, mencontohkan akhlak yang bagus. Wassallallahu alaihi wa alihi khairi alihi, juga kepada keluarganya, sebaik-baiknya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ahlul baitin Nabi. Ahlul baitin Nabi hum tuhuri amanil ardi fi zakiri. Ahlul baitnya Nabi, para habaib, para syarif, para hubabah, para sayyid adalah pengamannya bumi. Kalau nggak ada habib, jebol ini bumi. Kalau nggak ada syarif, nggak ada keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan sampai Sayyidina Husain, jebol ini udah dunia. Sebab apa? Di langit punya bintang-bintang pengaman bumi, di bumi ada habaib. Mudah-mudahan Allah lindungi habaib-habaib kita. Termasuk guru-guru kita, Habib Hasan, Habib Ali Al-Bahar, Habib Ali Asgab, Nurul Habib, guru-guru kita, Habib Abdurrahman Al-Kaf, kita doain itu. Dialah sebaik-baiknya ya keluarga Nabi, para habaib. Wa ala ashabihi wa tabihi ma ta'aqqabal ayami wa laili, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, at-tabi'ahu, yang sahabat-sahabat Nabi itu mengikuti Nabi siang dan malam silih berganti, tidak pernah ada kepayahan. Amma ba'du, faqad haitsu Islam ala sa'i wal ikhtisabi, sesungguhnya agama Islam ini mengajarkan as-sa'i wa aksabi, tahu nggak, usaha dagang, dan menganjurkan ikhtisabi, kerja. Tuh. Betul gak? Kalau kita orang Betawi ditegur, tong kerjaan lu ngelamun aja, tuh ngelamun jadi ya Allah, tong kerjaan lu main aja, main jadi tuh
tong kerjaan lu ngaji aja, kerjaannya ngaji. Usaha yang dimaksud di dalam kitab ini adalah waqad haitsu Islam ala sa'i wa ikhtisabi. Islam amat menganjurkan nggak ngemis, nggak minta-minta, tapi kita kerja. Wa umur wa amri bi amali, dan juga perkara-perkara yang kita menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan pekerjaan. Wa ata'i asbabi, dan sebab begitu tuh gerak kita, niat kita, kerja kita mencari rezeki yang halal, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mau usaha, yang mau kerja cari harta yang halal, sampai di ujung langit pun didatengin. Kata itu apa buktinya kok di ujung langit? Kata Gurani dulu Hasan al-Bahar, ente tahu nggak? Tuh pohon sawah tuh di atas buahnya. Orang ngubur ngambil buah bukan pakai senggetan, saking tingginya dia naik. Hadza akhiru jalbur rezik tuh. Begitu juga, tahu nggak tukang gali? Maaf nih, sumur. Betul nggak? Coba deh kita pikir pakai logika. Sampai dia belesek ke dalam ada tanah, buat apa tuh? Dapat upah nggak? Coba aja. Di sini Al-Habib Muhammad ingin membuka wawasan pikiran kita. Ngapain kita malu? Emang Allah perintahin kita buat kerja, nggak ngemis, nggak minta-minta. Aneh nggak ngemis, aneh nggak minta-minta, aneh ngutur apa itu? Bekas-bekas aku aneh jual lagi, aneh halal. Ngapain malu? Aneh sampai manjat-manjat pohon tuh jam dulu di Kampung Asem, Gang Sawo, emang itu buahnya tinggi-tinggi. Kita sodok pakai tangga 7 meter juga nggak bakal nyampe, ilah naik. Kita petik tuh, kita jual ke pasar, duitnya buat ngidupin anak istri kita. Itu dari yang halal. Begitu pula orang gali sumur sampai 20 meter masuk ke dalam, nyawa taruhannya, kaki jadi pala jadi kaki. Kenapa kita sia-siain apa yang udah Allah kasih? Nggak pengen kita washkuru subhanahu al-minani mutawali fi kulli hali. Kok nggak kita syukurin tuh yang begitu? Mudah-mudahan ini bisa merobek pikiran-pikiran kita. Berarti ulama selama ini nyusun kitab emang bukan buat main-main. Mau ngandasin ente bahwa ente rezekinya udah ada. Dari sebelum nama Ane Purwo Husain belum ada namanya, udah ada namanya, tinggal kita jalani. Dan sebab begitu Allah kasih itu wal atai, yang mau kerja gojek kayak ojek payung, dagang apa aja, Allah emang perintahin itu. Fagat al-Islam ala sa'i wal aksabi, emang Allah perintahin usaha dagang. Dulu aneh nggak malu, masih di Jogja aneh dulu mondok, aneh dagang tanaman, dapat 3.000 sebulan, aneh 75.000. Malu, aneh nggak malu. Sekarang kita bisa ngerasain, oh ternyata 75.000 sebulan. Nah anak kita jajan sehari berapa? Kaliin aja, anak 10 jajan 500.000 sehari. Nah jadi hal-hal yang kayak begini nih menyebabkan amal kita mencari rizki yang halal. Wa ata'i bi asbabi, kalau Allah Ta'ala fil kitabihil aziz, wa huwa alladhi ja'ala lakumul arda zululan famsu fi manakibiha wa kullu min rizkihi. Surat Al-Malik. Tuh, sebenarnya aneh tadi udah ngomong sama RT, sama Habib Husain, sama Bang Rejab. Kita nih buat nyangkutin ke Quran aja kayaknya terlalu tinggi. Betul gak? Kita nih aneh sendiri kalau ceramah apa yang ngasih tosia apa ya? Karena aneh emang bukan ahli ceramah. Aneh baca ngajar udah begitu doang, nggak bisa ceramah nih. Untuk baca Quran aja aneh takutnya minta ampun, karena apa? Kita nggak pantas buat nyampe Quran aja, kita nggak pantas. Ngasih ibarat ke Quran tuh kita masih belum pantas. Apalagi kita bawa hadis, pasti kita sandarin namanya guru-guru kita. Banyak murid-murid nyandari dulu Habib Hasan begini, dulu Anda punya guru Buya Mansa begini, pasti begitu. Sebab kalau Anda merasa nggak pantas buat baca Quran, gitu. Karena kenapa? Huwallazi ja'ala lakumul arda, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi dan isi-isinya, wa zalulan akar-akarnya, semua harta Allah hasil buminya Allah jadiin di atas bumi. Famsuh fi manakibiha, kau jalan dengan semua yang kau pakai kaki, pakai kendaraan. Wa kullu min rizkihi, semua yang ada di bumi, di dasar bumi, di lautan, itulah rizki yang aku berikan kepada engkau. Surat Al-Mulk.
bal ja'ala zalika min jumlatil ibadati alati yahbiha ta'ala wa yasabbih asbabiha. Bahkan ja'ala zalika min jumlati ibadati, kalau kita niatin mencari rezeki itu, kita niatin untuk ibadah allati yahbiha, yang itu Allah ane senang, ane cinta, ane hamba ane yang mencari rezeki dengan rezeki yang halal. Yusabihu asbabiha, ane kasih ganjaran pahala. Udah dikasih rezeki, dikasih ganjaran pahala. Cakep nggak nih kita? Tuh. Kita baru paham kita ternyata selain ane nyari rezeki yang halal, ane dapat pahala juga. Padahal Allah jadiin muka bumi ini rizki-rizkinya, udah kita ngambil buah di buminya Allah. Allah kasih rezeki kita, Allah kasih pahala kita juga. Coba tuh. Walakina kufura, tapi kita kufur. Kaki kita nggak mau datang ke majelis, akal kita dimiring-miringin. Kenapa? Kita nggak paham, nggak ngerti bahwa ternyata kedermawanannya Allah ngasih, udah di bumi Allah ciptain, kasihin buah-buahan. Yang kerja nyari harta halal udah dikasih duit juga, dikasih pahala juga. Bal ja'ala zalika minan jumlati ibadat allati yahdiha ta'ala wa yusibu ashabiha. Wa fi hadis innallaha yuhibbul mu'minuna muhtarif. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mu'min, Allah cinta ame mukmin yang dia bekerja dengan tangannya sendiri. Famatakan niyatul mu'min hasanah, sebab niatnya orang mukmin itu hasanat, kebaikan. Wa qasaddahu sholihan, tujuannya nyari yang harta baik, tujuan nyari rezeki soleh. Fa innahu yujarru ala inkitisab, sebab memandang itulah, sebab memandang hambanya niatnya, ya Allah saya niat nawainah, saya niat kerja cari harta yang halal ya Allah. Niat tuh dari rumah keluar, dia niat nyari harta yang halal, tujuannya baik untuk ngidupin anak istri. Fa innahu yajaru ala, Allah bakal hitung setiap langkahnya, keringatnya. Makanya antum sering dengar gak ada pahala haji, zakat, Ramadan yang bisa menghapus dosa kecuali pahala kerja keringat tuh. Saking begitunya Allah perhatian sama kita. Maka dengan demikian yujaru ala taksibihi wa yusibuh ala sa'yahi, Allah kasih ganjaran orang itu dan Allah kasih lapangkan rizkinya. Balhuwa kamu jahid fisabilillahi ta'ala, bahkan orang yang kerja tuh ame Allah disandarin seperti orang yang mujahid fisabilillah. Fa'alaihi indaiz an yataksiruh min fadilillahi yastazid min barakatih, bahkan Allah tambahin lagi kalau hambanya bersyukur kepada Allah. Bersyukur nikmat dapat 50.000 nih hari, ya Allah alhamdulillah ini hari dapat 50.000, kata Allah yaziduh min barakatih, aneh tambahin berkahnya. Wa yu'ata al-asbab zalika kulluh ma yasiran lima khalqih lahu, sebagaimana ada satu syair, ada satu kalam ulama, segala sesuatu yang akan dimudahkan menuju apa yang dimudahkan untuknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya segini dulu dah. Ya, jadi ini kitab aneh terus terang, baca malam tuh aneh sampai nangis aneh. Ya, pengen aneh buru-buru, pengen aneh sampai nih kantum-antum nih, gitu. Takut umur aneh nggak nyampe, gitu. Ya, jadi ini kita kan udah pada gede, udah pada dewasa, ya udah pada apa ya itu, paham dah mana yang baik, mana yang buruk.